Mbak Eli, Ya. kita kan kalau di sana pokoknya nggak ada waktu. Iya betul. Jadi sekarang saya mau tanya-tanya seputar vaksin. Kan sudah divaksin kan? Oh iya. Kan kemarin sudah divaksin. Betul. Jadi sambil kita jalan, kita ngobrol tentang ini. Terus Boleh. gimana pengalamannya waktu? Oh ya, kan mereka semua kan belum divaksin. Ya, Nah, betul. terus Mbak Eli kan vaksin duluan. Jadi ada apa dengan majikan yang baik? Oh begini. Tolong diceritakan. Baik ya. Makasih Mbak Elisa Channel untuk kesempatannya yang sekian kali ya. Jangan bosan ya untuk semuanya, karena saya sudah sering kali dikasih kesempatan sama Mbak Elisa Channel. Sebelum melihat selanjutnya, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih. Mengenai vaksin itu, kebetulan kan memang saya mendapat kesempatan yang pertama kali dari antara teman-teman kita ya. Pengalamannya waktu ditawari untuk vaksin itu saya juga berpikir sih, oh ini vaksin masih pertama kali, dalam arti masih baru, terus nanti gimana dengan efek samping apa segala macam gitu kan. Oh ya gini Mbak, kan di berita-berita itu kan ya beritanya agak-agak serem gitu Ya. Jadi gimana Mbak Ya. Eli bisa menerima? Nah ya itu tadi, karena mendengar dan membaca berita setelah vaksin kok begini, bahkan ada yang sampai meninggal, itu saya juga ada satu kekhawatiran juga. Terus dari situ saya berpikir bahwa ini itu sangat penting. Ini, ayo. Itu sangat penting buat kita supaya nggak terinfeksi corona. Selain itu juga sangat penting supaya kita juga bisa menjaga orang lain. Jadi dari pengertian itu sendiri saya merasa oh baiklah, meskipun ada satu sedikit kekhawatiran, cuman saya berusaha untuk berpikir positif saja. Nah dari situ akhirnya oke lah, saya mendapat jadwal tanggal 2 Maret saya vaksin yang pertama. Dan dari vaksin yang pertama itu, apakah ada efek samping setelah vaksin? Nah, Atau sebentar, gini aja dulu Mbak Eli, saat di sana itu perasaannya gimana? Nah ternyata setelah saya sampai di tempat vaksin center itu, saya juga berpikir aduh nanti gimana ya, tetap masih ada satu ketakutan, kekhawatiran gitu ya. Terus sebelum divaksin ada sedikit interview, apakah punya keluhan atau sedang mengkonsumsi obat, punya keluhan tentang darah tinggi segala macam. Pokoknya selama ini ada nggak keluhan yang mungkin bisa menghambat dari vaksinasi itu sendiri. Nah dari situ saya menjawab apa adanya, menjawab sesuai apa yang dia tanyakan. Kebetulan saya juga nggak ada alergi obat, Nggak ada reaksi makanan, yang segala menakutkan. nggak ada. Terus nggak ada keluhan tentang kesehatan. Saya juga bersyukur sampai hari ini tetap dalam kondisi yang bagus gitu kan. Nah, akhirnya saya siap divaksin. Setelah divaksin kita disuruh menunggu selama 30 menit untuk duduk diam di situ. Udah ada tempatnya, udah disiapin tempatnya, kita nunggu di situ selama 30 menit. Nah, setelah 30 menit itu kami boleh meninggalkan tempat vaksin itu sendiri, karena selama 30 menit itu mau dilihat ada reaksinya seperti apa begitu. Terus setelah vaksin yang pertama itu sampai di rumah kurang lebih 4 jam setelah divaksin. 4 jam setelah divaksin itu saya merasa ngantuk banget, capek banget. Ya, capek. Tapi majikan tahu kan? Tahu, karena begini. Ngantuk. Karena begini, waktu divaksin itu pun juga kita dikasih tahu nanti efeknya seperti ini kalau sudah divaksin apa segala macam.
efeknya ngantuk lah, capek lah, bisa diare lah, muntah, pusing Ya, segala ya. macam itu disebutkan. Nah, bersyukurnya saya nggak mengalami semuanya itu, tetapi hanya 4 jam setelah vaksin itu merasa capek dan ngantuk, itu aja sih. Nah, setelah ya. itu baru 1 hari kemudian, 2 hari kemudian Nggak ada apa-apa. ada sedikit sih. Kalau kita kalau misalkan saya kan sering jalan gitu kan ya, jalan ke sana kemari, dalam arti kalau belanja apa segala macam itu kan saya sering jalan. Nah, itu ada sedikit kayak sesak nafas gitu ya. Oh, Kayak malah sedikit, agak ya, itu setelah 2 hari vaksin itu saya berjalan gitu kan, ada sedikit keluhan itu aja. Itu nggak apa sih, nggak banyak, karena kalau kita jalannya nggak terlalu cepat atau ini itu nggak seperti itu. Ada bedanya lah pokoknya seperti itu. Nah, itu sudah seperti itu. Tapi selain yang itu nggak ada keluhan lagi. apa-apa, enggak. Nah, sekarang kan sudah vaksin yang kedua. Ya, betul. Untuk yang kedua itu bagaimana reaksinya? Terus untuk vaksin yang kedua itu kemarin tanggal 30 Maret. Karena dari vaksin yang pertama tanggal 2 itu dihitung 28 hari kemudian baru vaksin yang kedua. Nah, dari vaksin yang kedua ini saya juga sama, ya prosesnya sama. Sebelum divaksin ditanya dulu apa efeknya dari vaksin yang pertama itu, apa keluhannya apa, ada gejala gimana seperti itu. Nah, bersyukur juga saya nggak mengalami semuanya itu, saya semuanya baik-baik saja. Akhirnya vaksin yang kedua pun setelah divaksin ya juga nggak mengalami efek yang lebih serius gitu. Jadi memang kalau kita sehat, kalau kita nggak ada penyakit apa-apa, ataupun kalau punya penyakit tapi bilang ke dokter atau ada penyakit inilah atau ada alergi ini, itu kan kalau kita bilang ke dokter jadi nggak ada masalah. Ada masalah ya, karena memang kita diminta untuk jujur mengakui kalau misalkan saya ada keluhan begini nanti ada penanganannya tersendiri. Jadi kalau misalkan nanti setelah divaksin merasa gejalanya seperti ini, itu cepat tertangani begitu. Karena memang di dalam tempat vaksinasi itu sendiri banyak sekali dokter, banyak sekali suster yang semuanya bekerja di dalam situ. Terus setiap kali sebelum divaksin itu juga dikasih tahu, kamu vaksin ini, obatnya, vaksinnya itu belum dibuka, nomornya sekian itu semuanya dikasih ke kita, ditunjukkan ke kita, dibacakan di situ. Kalau memang belum ada yang gitu, memakai atau ya bahwa semuanya ini jadi nggak asal-asalan. Ya, jadi nomor vaksinnya sekian, nama vaksinnya apa, obatnya gitu, apa, semua dikasih masih dalam keadaan tertutup. Dalam pokoknya semuanya terjamin dalam kebersihannya, dalam obatnya, vaksinnya itu sendiri semuanya juga ini. Jadi jangan takut kalau majikan atau siapapun minta vaksin, kita jadi nggak usah takut. Ya, nggak usah takut untuk divaksin. Jadi jangan takut untuk divaksin. Yang karena penting jaga yang kesehatan. penting kita jujur sama dokter, punya penyakit apa atau punya gejala keluhan alergi apa atau apa, kita semua bilang ke dokter. Ya. Terima kasih Mbak Eli. Sama-sama. Jadi semoga sehat selalu. Ya, untuk teman-teman tetap jaga kesehatan. Kalau misalkan ada kesempatan untuk vaksin, ambil saja ya. Nggak usah takut dengan hal-hal yang negatif, karena ini juga demi kebaikan kita bersama ke depannya. Ya. Terima kasih. Sama-sama.